Salam sehat sejahtera. Mari kita bersama telusuri sejarah peninggalan leluhur. Salah satu kerajaan yang paling tersohor di Pulau Timor adalah Kerajaan Vialaran di Belo bagian utara. Kerajaan ini adalah kerajaan yang dipercaya atau diyakini sebagai Manu Aman Lakaan Nain, yaitu kerajaan yang merupakan turunan langsung dari leluhur Gunung Lakaan. Suatu ketika saat leluhur orang Vialaran mulai berpindah dan perlahan menyebar ke seluruh Timur Tengah, terjadilah perselisihan di antara mereka menyangkut penguasa tertinggi daerah ini. Awalnya mereka membagi daerah ini dengan batas di pertengahan Gunung Lakaan. Satu kelompok turun ke Fulan Fean dan Balok Ama Fean, leluhur lainnya ke arah Modemo, dan yang lainnya ke Nawaruas Aufatu. Kelompok yang ke Fulan Fean, Balok Ama kemudian berpindah ke Dua Lasi Lasiolat. Kelompok yang ke Nawaruas Aufatu kemudian pergi dan menyebar ke arah Natarmili. Kecemburuan yang paling besar awalnya muncul di antara kedua kelompok ini. Keduanya merupakan bergelar Loro, karena keduanya adalah turunan langsung leluhur Gunung Lakaan. Akhirnya pada masa itu, hubungan Fetosawa Umanayan pun dibangun. Awalnya Natarmili Bauho menjadi Umamane, tetapi kemudian berubah menjadi Fetosawa karena mengambil perempuan dari Dua Lasi Lasiolat. Tetapi pada suatu waktu Bauho tidak mau mengakui itu karena merasa dirinya berada di bawah Lasiolat. Jadi untuk mengelakkan peperangan antara kedua Loro bersaudara ini, maka diputuskan untuk diadakan taji ayam atau sabung ayam, bertujuan untuk memilih siapa yang layak untuk dinobatkan sebagai Umamane. Akhirnya pertarungan pun diadakan. Manu Aman Silole adalah ayam jago dari Bauho dan Manu Aman Silasi adalah ayam jago dari Lasiolat. Pertarungan ini diadakan di Lohas, dan hasil akhir dari pertarungan ini ternyata dimenangkan oleh Manu Aman Silole, yaitu ayam jago dari Bauho. Sesuai kesepakatan bersama, akhirnya Bauho menjadi Umamane dan Lasiolat menjadi Fetosawa. Keduanya tetap bergelar Loro dan mereka saling mengakui gelar masing-masing. Bauho bergelar berfungsi sebagai Loro Feto dengan gelar Loro Fooleten Loro Fatuk Dikin, yang artinya adalah Loro yang berasal dari puncak gunung Batu Lakaan. Dan Lasiolat berfungsi sebagai Loro Mane dengan gelar Loro Foonain Loro Rainain, yang artinya Loro pemilik gunung dan Loro tuan tanah. Dari situ puncak Lakaan dijadikan simbol Loro Bauho. Simbol untuk Lasiolat adalah puncak Manu Aman. Manu Aman adalah satu puncak lain dari pegunungan Lakaan. Dari situ lahirlah gelar penguasa wilayah Vialaran, Manu Aman Lakaan Nain. Ini adalah gelar ganda yang berhak dipakai oleh dua penguasa ini. Keduanya adalah Manu Aman Nain, Lakaan Nain, karena leluhur mereka berasal dari sana, Ne'e Manu Aman, Ne'e Lakaan. Sejak itu mereka hidup aman, saling menghormati, dan mereka menguasai dan memerintah bersama daerah Vialaran. Keturunan mereka ada yang ke Lidak, ada yang ke Dua Lilu, ada yang ke Koa Balibo, ada yang ke Atabae Laimea, dan seterusnya. Jadi untuk menghindari persaingan lebih lanjut, biasanya para raja lebih suka mengambil wanita di kerajaan di sebelah timur, yaitu Kerajaan Balibo, Kerajaan Koa, Kerajaan Kailaku, Kerajaan Kutubaba, dan Kerajaan Fatuhada. Lalu leluhur sebagian dari mereka ke Nanait Dubesi dan yang lain ke Mandeu Raimanus.
yang lainnya menjadi leluhur dari penguasa Lakekun dan Dirma, dan sebagian turun ke Fehan dan mendirikan kerajaan Wesei, yang tinggal menetap di kaki Gunung Lakaan bagian selatan, mendirikan kerajaan tua Tahakai, dan awalnya masih bergelar Loro karena penguasanya juga merupakan turunan langsung Gunung Lakaan. Hubungan kawin mawin pun terjadi antara Tahakai, Bauho, dan Lasyolat. Suatu waktu terjadi keseganan antara Lasyolat dan Bauho dalam hal kawin mawin. Karena takut terjadi kecemburuan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka Lasyolat maupun Bauho lebih suka mengambil istri dari Tahakai. Akibatnya, dengan sendirinya Tahakai terangkat statusnya sebagai umamane terhadap Lasyolat dan Bauho. Hal yang sebenarnya tidak dikehendaki Bauho maupun Lasyolat. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara keduanya dan menghindari Tahakai menjadi penguasa tertinggi, maka dipikirkan strategi untuk menghilangkan Tahakai. Bauho berunding dengan Lasyolat untuk mencari kesalahan Tahakai, dan tuduhan pun dikarang. Tahakai menggali makam leluhur Loro Bauho di lereng Gunung Lakaan, lalu memasang kaut matak modok atau terong hutan di mata para tengkorak yang digali. Serentak saja Lasyolat dan Bauho menyerbu Tahakai. Semua pemukiman di perkampungan sekitar sisi Soka-Maudemu di bumi hanguskan. Orang-orang Tahakai diusir dari situ, dan wilayah ini kemudian diperintah langsung oleh Vialaranain. Perang ini dinamakan Hatuda Halakon Tahakai. Kekacauan di saat itu dinamakan Tahakai Nakroe. Akibatnya, sebagai bangsawan Tahakai yang hubungan kekeluarganya sangat erat dengan orang Lasyolat, diselamatkan dan dibawa ke Lasyolat. Tetapi kemudian muncul persoalan dalam urusan adat, karena suku-suku asal Tahakai tidak bisa hadir lagi dalam acara-acara adat. Kukuntur terjadi di mana-mana. Akhirnya orang Tahakai yang berada di Lasyolat kemudian dibantu untuk mendirikan Uma Manaran mereka di Lasyolat. Beberapa rumah adat atau suku yang ada adalah suku Beitula dan suku Manesanulu Lianain yang ada di Lahorus. Mungkin ini saja pembahasan saya dalam video kali ini. Sampai di sini kisah dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.